saudara, kita mengucap syukur bersama-sama karena hari ini kita masih boleh beribadah. Mari sebelum kita memulai, kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang menerangi jalan kami Tuhan. Terus proses kami Tuhan dalam kehidupan ini supaya semakin sempurna seperti Kristus Tuhan. Dan kami boleh berbuah Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu. Kami mengucap syukur untuk saudara-saudari kami yang bersama-sama di dalam roh Tuhan bersatu, beribadah bersama-sama Tuhan. Kau berkati gereja-Mu Tuhan, Kau berkati SAF Tuhan. Kau berkati saudara-saudara kami dimanapun mereka semua berada Tuhan. Agar mereka dan kami semua boleh saling menguatkan, saling mengingatkan Tuhan. Dalam pertandingan iman ini kami tidak sendirian Tuhan. Kami boleh bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus saling menguatkan Bapa. Dan kami mengucap syukur kalau Roh Kudus masih bersama-sama dengan kami, menghibur kami, menolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara-saudara yang di rumah, kita sama-sama bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan bersama-sama. Haleluya.
Dan kami mengucap syukur Bapa kalau kami boleh beroleh anugerah mengenal Tuhan yang benar. Tidak semua orang Tuhan mendapatkan kesempatan ini Bapa, tapi kami boleh berkesempatan Tuhan untuk mengenal Tuhan yang benar. Kami gak menyangka Tuhan kalau kami yang begitu berdosa Tuhan masih punya kesempatan. Because you died on the cross Tuhan that day, kami beroleh kesempatan Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus setia mengikut Tuhan. Walaupun banyak tantangan, walaupun banyak pencobaan Tuhan, tapi kami mau belajar untuk terus tekun dan setia Tuhan. Terus mengerjakan keselamatan kami Tuhan. Dan bertekun di dalam iman Tuhan. Terima kasih Bapa. Ceritaku dan isi hatiku.
berseru sekali lagi di pagi ini Tuhan, bahwa tidak ada seorang pun yang lebih mengenal cerita setiap kami kecuali Engkau ya Tuhan. Orang-orang terdekat kami mungkin mengerti sebagian kami, tetapi Engkau mengerti sepenuhnya siapa diri kami Tuhan. Di titik mana dalam hidup kami pernah mengecewakan Engkau. Di titik mana di mana kami pernah mungkin berpaling dari Engkau. Di titik mana bahkan mungkin kami merasa bahwa Engkau Allah yang membuat kami merasa begitu berat, tertekan Tuhan. Tetapi sesungguhnya ya Tuhan, Engkau tidak pernah berubah setia kepada setiap kami. Itu sebabnya ya Tuhan, dengan penuh kesadaran kami mau meminta Engkau sekali lagi berbicara kepada kami, untuk kami belajar setia kepadamu Tuhan. Hidup kami hanya sekali saja. Di tengah-tengah kesementaraan ini Engkau mempercayakan perkara-perkara yang kekal untuk kami hidupi, untuk kami bagikan, untuk kami lipat gandakan apa yang Tuhan percayakan. Pagi ini sekali lagi Engkau tambahkan kepada kami, yaitu kebenaran firman-Mu menjadi harta yang luar biasa bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Demi nama Yesus kami siap dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat tim worship yang sudah melayani pagi hari ini. Saudara silahkan kembali ke tempat duduk masing-masing. Haleluya. Shalom, selamat pagi saya ucapkan kepada kita semuanya pagi hari ini. Dan saudaraku, kita memasuki minggu yang keempat di bulan Juli ini. Dan di dalam minggu yang keempat kita akan masuk pada seri yang terakhir di dalam khotbah selama bulan Juli, yaitu dengan tema bertekun sampai akhir. Dan di dalam seri yang terakhir, saudara dan saya kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana kita bisa menjadi setia, bertekun di dalam kesetiaan, bertekun dalam kesetiaan. Setelah 3 seri sebelumnya kita belajar untuk bagaimana supaya saudara dan saya bisa terus bertekun sampai akhir. Di dalam seri-seri sebelumnya kita belajar bagaimana kita belajar bertekun di dalam sukacita, bertekun di dalam keteguhan, dan bertekun dalam kesetiaan yang terakhir ini. Saudaraku, kesetiaan itu diperlukan di dalam semua hubungan. Kesetiaan itu diperlukan di dalam semua hubungan. Bahkan hubungan yang paling jahat sekalipun tetap diperlukan kesetiaan. Kalau saudara tidak percaya, kalau saudara nonton film-film tentang geng penjahat, maka kalau tidak setia langsung ditembak, langsung mati. Kesetiaan adalah sesuatu karakter yang diperlukan di dalam semua hubungan, saudaraku. Nah, kadang-kadang bahkan ada orang yang melihat orang yang punya pengalaman hidup sebelumnya bersama dengan orang-orang yang kacau, mungkin dia merasa sebenarnya hidupnya bersama dengan teman-teman yang nakal, dan dia berpikir teman-teman yang nakal itu justru jauh lebih setia daripada teman-teman ketika dia menjadi orang Kristen. Mungkin seperti begitu. Ada orang yang pernah mengatakan seperti itu. Kesetiaan kadang-kadang menjadi membuat orang bingung, karena teman-teman saya yang lama dulu kelihatannya jauh lebih setia daripada teman-teman yang baru. Nah, saudaraku, tentu saja kita bisa menjadi bingung dengan berbagai macam kesetiaan yang kita temukan, saudaraku. Tetapi kita akan belajar bersama bahwa Alkitab firman Tuhan memasukkan kesetiaan menjadi salah satu dari buah roh, saudaraku. Dan dia termasuk buah roh yang ketujuh.
Dan kita pagi hari ini mau belajar bertekun dalam kesetiaan. Bertekun dalam kesetiaan. Saudaraku, orang bisa menjadi tetap setia ketika memiliki kepentingan yang sama. Ada orang yang mengatakan kesetiakawanan sebenarnya itu tidak ada. Karena yang ada adalah orang setia hanya pada kepentingan yang sama. Nah, itu adalah ungkapan yang pesimis tentang kesetiaan. Sehingga ada orang-orang yang berubah kesetiaan karena kemudian berbeda kepentingan. Nah, kita akan lihat bersama-sama apa arti kesetiaan menurut firman Tuhan. Bagi saya pribadi, kesetiaan itu adalah ketetapan hati yang dilandasi dengan keteguhan pada tujuan. Kesetiaan adalah sebuah ketetapan hati yang dilandasi dengan keteguhan pada tujuan, serta ketekunan dalam menghadapi tekanan. Kesetiaan yang seperti ini bukanlah kesetiaan yang statis, saudaraku. Ada orang-orang yang menjadi setia tetapi dengan statis, tidak melakukan hal-hal, misalnya begini, ada orang-orang Kristen yang setia, dia ke gereja, dia menjadi orang Kristen, tetapi dia tutup mata juga. Dia tidak mau peduli dengan orang lain, apakah orang lain hidupnya bagaimana, orang lain melakukan kejahatan, di tempat kerjanya bagaimana, dia nggak peduli, yang penting saya setia. Kesetiaan statis seperti ini bukan kesetiaan yang firman Tuhan maksudkan. Karena kesetiaan menurut firman Tuhan, nanti kita akan belajar bersama, itu juga mengandung resiko. Ada orang-orang Kristen yang belajar setia tetapi tidak mau mengambil resiko. Mereka berpikir yang penting saya sudah diselamatkan, persoalan orang lain bagaimana aku nggak peduli. Itu tanggung jawab masing-masing, itu resiko masing-masing. Saudaraku, kesetiaan di dalam Alkitab tidak begitu. Kita akan belajar bersama nanti tentang kesetiaan ini. Mari kita buka di dalam Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 11. Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 11. Demikian bunyi firman Tuhan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Saudaraku, perhatikan, Yohanes menulis kepada jemaat di Smyrna, salah satu 7 jemaat. Dan jemaat Smyrna adalah jemaat yang berada di kota, di antara ke-7 kota yang disebutkan, Pergamus, Tiatira, Efesus, dan lain sebagainya, Laodikia. Smyrna adalah kota yang sampai hari ini masih ada, saudaraku. Kalau kota yang lain itu sudah punah. Kota Smyrna, sekarang namanya bukan Smyrna tapi Izmir. Nah, kota Izmir ini adalah kota kesayangan dari Kekaisaran Romawi, saudaraku. Kota di Asia Kecil yang dia paling loyal kepada pemerintahan Romawi. Sehingga ketika satu kali ada kaisar yang ingin membangun patung kaisarnya, maka banyak kota berebut untuk mendapatkan lisensi, mendapatkan kepercayaan, dibangun patung kaisar tersebut. Sebab Kekaisaran Roma mempercayai bahwa kaisar adalah Tuhan itu sendiri, dewa itu sendiri. Makanya kemudian, saudaraku,
orang Roma, kemudian kota-kota besar pada waktu itu mereka berebut mencari simpati. Dan tahukah saudaraku, kota yang dipilih untuk dibangun menjadi tempat patung Kaisar Roma di mana? Yaitu kota Smyrna. Kota Smyrna, penduduk kota Smyrna adalah penduduk yang loyal, yang setia kepada pemerintahan Romawi. Dan kita belajar dari sini, ternyata di kota Smyrna ini ada orang-orang Kristen, orang-orang percaya mula-mula yang jumlahnya mungkin tidak banyak. Dan mereka minoritas di sana, mereka mengalami tekanan. Mereka dikatakan bahwa mereka mengalami kesusahan, mereka miskin. Mereka mengalami kesusahan, mengalami kemiskinan dan mengalami fitnah. Mereka bahkan dinubuatkan akan dipenjarakan dan dikatakan dipenjarakan 10 hari. Saudara, tafsiran sepakat bahwa 10 hari ini bukan 10 hari dalam pengertian hari, tetapi lebih kepada pengertian bahwa 10 kekaisaran Romawi. Itu sebuah waktu yang sangat panjang, saudaraku, yang akan menanti mereka untuk membuktikan kesetiaannya. Saudaraku, saya akan mengajak kita untuk belajar beberapa poin di sini. Ada 3 poin yang saya mau sampaikan kepada kita semua. Yang pertama adalah iblis sebagai aktor intelektual dari ketidaksetiaan kepada Kristus. Saudara, di dalam Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 11, di sana penulis yaitu Yohanes menyebutkan ada 2 kali kata iblis di sini. Firman Tuhan yang didapatkan Rasul Yohanes ini menelanjangi siapa sesungguhnya aktor intelektual di balik kesusahan, kemiskinan, pembenjaraan dan penindasan yang dialami oleh jemaat Smyrna. Aktor intelektual itu adalah iblis. Dengan berbagai macam cara, iblis berusaha membuat gagal orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus dan percaya bahwa mereka diselamatkan oleh pengorbanan Kristus. Perhatikan, di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 11, kita menemukan ada 2 kata iblis yang dipakai di sini, dan duanya kata-kata itu sama, diabolos, saudara-saudara, yang kemudian kata ini juga muncul di tempat-tempat yang lain. Dan di sini dikatakan bahwa yang pertama, iblis memiliki jemaah atau pengikut, dan iblis bisa melemparkan orang percaya ke penjara. Kita perhatikan di sini bahwa iblis itu memiliki pengikut. Iblis itu memiliki, bahkan yang kedua, bisa mempengaruhi orang-orang yang memiliki kekuasaan untuk pada akhirnya menekan orang-orang Kristen ini. Sehingga mereka kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Mereka difitnah. Menurut catatan tradisi dan sejarah, fitnah yang mereka alami adalah orang Kristen itu difitnah sebagai para orang yang suka meminum darah. Karena mereka melakukan perjamuan kudus dan mereka mengatakan, marilah kita minum tubuh dan darah Tuhan. Sehingga kemudian mereka diisukan, difitnahkan sebagai orang-orang yang suka makan darah, suka makan tubuh dan minum darah. Dan akibatnya apa? Mereka apabila ada anak yang hilang, merekalah yang kemudian dicurigai pertama kali. Saudaraku, ada begitu banyak trik yang dilakukan untuk menekan orang Kristen. Mungkin zaman sekarang itu tidak berlaku karena sudah ada polisi, sudah ada penyelidikan, sehingga tidak dengan mudah orang percaya mendapatkan tekanan model seperti itu, penganiayaan model seperti itu. Tetapi saudaraku, saya katakan poin pertama adalah iblis merupakan aktor intelektual. Dan bahkan di dalam Korintus dia dikatakan membuat ilah-ilah zaman ini yang menjadikan orang buta, orang dibutakan oleh ilah zaman ini sehingga mereka tidak bisa melihat
cahaya kemuliaan Injil Kristus. Saudaraku, perhatikan bahwa aktor intelektual itu iblis yang bekerja dengan berbagai macam cara. Kalau zaman pada waktu Smyrna, mereka memakai orang-orang Yahudi yang kemudian menekan orang-orang percaya. Mereka mengaku beragama Yahudi, tetapi sesungguhnya mereka bekerja sama dengan pemerintahan Romawi untuk kemudian memfitnah, memenjarakan orang Kristen. Tekanan, penganiayaan seperti itu mungkin tidak ada di Indonesia. Mungkin ada di beberapa tempat, tetapi secara menyeluruh tidak ada di Indonesia. Tetapi saudaraku, iblis bekerja melalui ilah zaman ini. Saudara, di Amerika beberapa waktu yang lalu ketika ribut tentang LGBT, negara-negara bagian tertentu Amerika, bahkan hampir semuanya, itu melegalisasi pernikahan sejenis. Bahkan ada pendeta-pendeta yang kemudian dituntut secara hukum karena mereka tidak mau melakukan pemberkatan nikah orang-orang yang sejenis, saudara-saudaraku. Dan saudaraku, betapa tidak ada penganiayaan model yang dialami oleh orang-orang Smyrna, tetapi pengagungan hak asasi manusia yang begitu rupa sampai melampaui kebenaran firman Tuhan sendiri. Itu juga aktor intelektualnya siapa, saudaraku? Iblis mampu, karena kita bicara tentang iblis itu tidak muncul dalam bentuk, mungkin kalau kepada orang-orang yang masih pandangannya primitif, mungkin muncul dalam bentuk kuntil anak, muncul dalam bentuk tuyul dan lain sebagainya. Tapi saudara yang berpendidikan, saudara tidak akan mempercaya itu. Saudara yang berpendidikan akan bertemu konflik dengan world view, pandangan-pandangan dunia yang sebenarnya itu adalah pandangan yang berpusat kepada human, kepada manusia, humanis, berpusat kepada manusia dan bukan berpusat kepada pencipta, saudaraku. Sehingga ada nilai-nilai yang perlahan tapi pasti itu ternyata bisa menyebabkan iman, kesetiaan orang percaya itu mengalami tantangan. Iblis menjadi aktor intelektual. Iblis di balik segala sesuatu. Saudaraku, kita harus waspada dengan ini. Dulu ada musim di mana orang tidak mau, orang mengatakan, jangan sedikit-sedikit iblis lah, kasihan. Katanya iblis satu kali di pojok menangis begitu, lalu ditanya sama malaikat, kenapa kamu menangis? Ya katanya orang-orang Kristen ini suka menyalahkan aku, katanya begitu, saudaraku. Sehingga kemudian ini sebuah lelucon saja, tetapi sesungguhnya faktanya iblis bekerja di balik tren-tren, di balik ilah-ilah zaman ini untuk membuat orang kehilangan iman. Yang kedua, jadi kita harus tahu siapa aktor intelektual yang mencoba membuat saudara dan saya tidak setia. Melalui apa saja, melalui pekerjaan, melalui macam-macam. Kita ditwist, pikiran kita dibelokkan. Sehingga kita tidak melihat keperluan untuk setia kepada Kristus. Yang kedua, kita perhatikan di sini di dalam ayat 10 pasal 2 dikatakan janganlah takut akan penderitaan yang tidak lama lagi kalian harus alami. Ingat, iblis akan memasukkan sebagian dari kalian ke dalam penjara untuk mencobai kalian. Kalian akan menderita 10 hari lamanya. Hendaklah kalian setia kepadaku. Ini terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Hendaklah kalian setia kepadaku, kepada Kristus sampai mati. Maka aku akan memberikan kepadamu hidup sejati dan kekal sebagai hadiah kemenangan. Yang kedua, saudaraku, kalau kita sudah tahu aktor intelektualnya, lalu kita ini harus setia kepada siapa? Saudaraku, kita kadang-kadang ada orang yang begitu setia dengan organisasi, dengan mungkin nama pendeta. Saudaraku, sepanjang pendeta itu mengikuti Kristus, maka seperti Paulus
Pendeta itu mungkin bisa berkata, ikutlah teladanku seperti aku mengikuti teladan Kristus. Tetapi sesungguhnya saudara-saudara, kesetiaan kita yang utama dan terutama adalah kepada Kristus itu sendiri. Kesetiaan saya kepada Kristus yang memanggil saya. Dan perhatikan di sini, hendaklah kalian setia kepadaku. Seorang bapak gereja mengatakan seperti ini, God's faithful servant has no desire for people to say or to give or what he likes to hear or see. For his first and greatest aim is to hear what is most pleasing to God. Hamba Allah yang setia tidak punya keinginan untuk apa yang orang katakan atau berikan atau apa yang dia suka dengar atau lihat, karena tujuan yang utama dan terbesar adalah untuk mendengar apa yang paling menyenangkan Allah. Setia kepada Kristus artinya adalah berusaha menyenangkan Dia. Itu adalah setia kepada Kristus. Setia kepada Kristus. Saudara, kalau saya setia kepada pasangan saya bukan hanya tidak berselingkuh, tidak main mata. Saudara, kalau saya setia kepada pasangan saya, kalau saya satu kali keluar dan kemudian melihat apa yang menjadi kesukaan istri saya akan belikan. Jadi bukan hanya sekedar kesetiaan yang membuat pernikahan itu tetap sebagai suami istri, no. Tetapi di dalamnya ada menyenangkan. Demikian juga dengan Tuhan. Bukan hanya kita sekedar menjadi anggota gereja. Kita tetap, saya tidak pindah-pindah kok. Saya bukan beragama lain. Saudara dan saya, pertanyaannya apakah kita bisa melihat diri kita sedang menyenangkan Allah? Karena kesetiaan kepada Kristus itu dinyatakan dengan menyenangkan Dia. Ada 3 yang saya lihat kesetiaan kepada Kristus dengan menyenangkan Tuhan. Yang pertama yaitu setia berarti mempraktekkan iman. Yakobus 2 ayat 17, begitulah juga dengan iman, jika tidak dinyatakan dengan perbuatan, maka iman itu tidak ada gunanya. Bahasa Indonesia sehari-hari. Maka iman itu mati, iman itu tidak ada gunanya. Tidak useless, tidak ada gunanya engkau ngomong iman, tidak ada faedahnya engkau bicara dengan iman, engkau punya iman kalau engkau tidak mempraktekkan iman itu. Kesetiaan itu berbicara tentang mempraktekkan apa yang kita dengar, mempraktekkan iman kita di dalam perbuatan. Itu adalah kesetiaan. Ketika engkau mempraktekkan belajar untuk melakukan sesuatu karena engkau percaya bahwa Tuhan adalah pemeliharamu, engkau lakukan sesuatu. Mungkin kau memberi, mungkin kau tergerak untuk melakukan, memberi orang lain. Engkau lakukan karena engkau percaya bahwa Tuhan melihat apa yang kau lakukan. Maka engkau mempraktikkan iman. Demikian juga ketika engkau belajar mengasihi orang lain, engkau tanpa berhitung, engkau lakukan itu. Demikian ketika engkau belajar jujur sesuai dengan firman Tuhan, engkau belajar untuk menghidupi imanmu di dalam perbuatan. Itu adalah kesetiaan, saudaraku. Yang kedua, setia itu berarti layak dipercaya. Setia layak dipercaya. Kalau kita baca di dalam Matius pasal 24 di sana, saya tidak akan bacakan buat kita, tetapi di dalam Matius pasal 24 itu ada satu perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat ada di sana. Hamba yang setia dan hamba yang jahat. Dikatakan bahwa di dalam ayat 46 Matius 24, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Ayat 45 mengatakan, siapakah hamba yang setia dan bijaksana? Saudaraku, hamba yang setia adalah hamba yang layak dipercaya. Hamba yang tanpa pengawasan tuannya, dia bekerja, dia melakukan tanggung jawab.
Saudara, kesetiaan itu dilihat dari dia dapat dipercaya, layak dipercaya, trustworthy. Perumpamaan ini menjadi gambaran nyata dari hamba yang setia, yaitu seorang yang layak dipercaya, bisa dipercaya. Pertanyaan saya, apakah saudara seorang yang bisa dipercaya? Bisakah engkau dipercaya? Apakah Tuhan bisa mempercayai engkau untuk melakukan tugas? Saudaraku, pada masa pandemik ini, saya seperti diingatkan ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang orang bodoh dan orang bijak yang membangun rumahnya. Sebagai seorang gembala, saya seperti mendapat pertanyaan dari Tuhan. Engkau membangun jemaat ini dengan dasar apa? Apakah dengan dasar pasir atau dengan dasar batu karang? Semua gereja, pandemik ini seperti sebuah angin dan hujan. Dan bagaimana jemaat gereja Tuhan dibangun akan terlihat ketika angin dan hujan ini menghantam kita. Tapi saya dorong saudara dan saya agar saudara dan saya menjadi orang yang setia sebagai orang yang layak dipercaya. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita tidak harus kita diawasi, tidak harus kita beribadah secara onsite bertemu. Saudara dan saya tetap melakukan apa yang membuat kita terus bertumbuh. Layak dipercaya adalah bukti dari kesetiaan kita. Yang ketiga, setia kepada Kristus itu berarti setia berarti adalah orang yang dapat diandalkan. Setia berarti dapat diandalkan. Apa bedanya layak dipercaya dan dapat diandalkan? Saudaraku, Matius 25 ayat 14 sampai 30 mengkisahkan perumpamaan tentang talenta, dan di sana penekanannya, kalau Matius pasal 24 ayat 45 sampai 51 itu menekankan bahwa ketika ditinggal oleh majikannya, ditinggal tuannya, dia mengerjakan tanggung jawabnya. Sementara hamba yang jahat justru dia minum mabuk, justru dia berfoya-foya dengan apa yang tuannya percayakan. Ini bicara tentang layak dipercaya. Yang ketiga, kesetiaan diwujudkan dalam bentuk perumpamaan talenta, yaitu dapat diandalkan. Dapat diandalkan, arti dapat diandalkan di sini bukan hanya bicara tentang loyalitas kerja tanpa pengawasan, tetapi juga berbicara kemauan dan upaya untuk mengembangkan apa yang dipercayakan. Dalam hal ini, talenta yang telah dititipkan Tuhan. Semua, saudara, talenta ini kalau kita lihat adalah segala sesuatu yang diterima oleh para hamba ini yang tidak mereka mengupayakan. Apa yang saudara masukkan dalam talenta hidup kita? Itu bisa bicara bakat saya, itu bisa bicara warisan orang tua, itu menjadi talenta. Karena saudara lahir di keluarga yang sudah punya mungkin. Saudara mungkin mendapatkan kesempatan-kesempatan, koneksi-koneksi, relasi-relasi oleh karena orang tua kita. Saudara mendapatkan talenta. Pertanyaannya saudara, apakah kita sebagai orang yang setia itu adalah orang yang dapat diandalkan mengembangkan talenta itu, mengembangkan apa yang Tuhan percayakan, saudaraku. Bukan hanya mengerjakan tugas, tapi melipat gandakannya, saudara-saudara. Talenta itu bisa berbicara tentang keahlian, bakat alamiah, kesempatan dan peluang, relasi, warisan dan banyak hal yang lain yang hadir dalam hidup kita tanpa kita terlebih dahulu mengupayakan. Itu adalah blessing, itu adalah karunia dari Tuhan. Saudaraku, anak-anak saya pandang juga sebagai talenta. Sebab saya memang merencanakan punya anak. Tapi anak seperti apa yang Tuhan percayakan kepada saya tidak pernah bisa memesannya kepada Tuhan. Saya tidak pernah bisa order kepada malaikat dan mengatakan tolong kirim dong. Oke, teknologi bisa mencoba mencari anak laki-laki dan perempuan. Tapi sifat seperti apa
tetap tidak bisa, saudaraku. Di sanalah kita sebagai orang tua harus menjadi orang yang setia, menjadi orang yang dapat diandalkan. Saudaraku, saya mau bicara kepada para orang tua. Mungkin engkau punya anak-anak kecil, mungkin di SAF ini ya diawali dengan Sunday School, anak-anak yang sangat kecil ditelateni masih baby, saudaraku. Mereka mengerti atau tidak mengerti kita sulit. Tapi saudaraku, saya tinggal di sebuah kompleks di mana depan rumah saya itu ada 2 anak kecil, saudaraku. Yang satu umur 4 tahun, yang satu mungkin umur 1,5 tahun. Dan saya memperhatikan yang 1,5 tahun ini, saudaraku. Mulai dari tidak bisa bicara, tidak bisa jalan, sampai sekarang kemudian itu ngomongnya begitu lancar dan banyak sekalipun saya tidak ngerti. Kadang-kadang ngerti. Berapa waktu yang lalu, 2-3 hari yang lalu saya main dengan dia dan saya potong pohon mangga, lalu saya ajak dia main untuk buang sampah. 1, 2, 3, lalu dia lempar dan saya mengatakan hebat. Saudara, awalnya dia tepuk tangan, dia tidak bisa bicara hebat. Tapi setelah dia buang beberapa kali, tiba-tiba dia nyeletuk. Hebat, hebat, hebat. Saudaraku, orang-orang tua, usia 0 sampai 5 tahun adalah usia-usia yang kritis, critical age. Engkau harus didik mereka, sekalipun engkau berpikir mereka seolah enggak mengerti tentang Tuhan, engkau harus didik mereka mengenal Tuhan. Karena engkau adalah orang tua yang layak diandalkan. Orang tua yang bisa dipercayai talenta, yaitu anak-anak yang dari Tuhan. Didik mereka mengenal Tuhan. Ajar mereka simple berdoa. Saudaraku, saya perhatikan anak ini dalam beberapa mungkin 30 menit 1 jam main dengan saya. Dia sudah bisa mengatakan hebat, dia sudah kenal saya. Dan dia kalau bertemu dengan saya lalu berpisah dengan saya, dia langsung kiss bye dengan saya. Ada hubungan, saudaraku. Apalagi kalau saudara memperkenalkannya dengan Tuhan sejak awal. Saudara sebagai orang yang setia. Dan yang terakhir, saudaraku, ujian kesetiaan. Kesetiaan itu sesuatu yang tidak terlihat dan hanya bisa terlihat ketika teruji, saudaraku. Jemaat Smyrna mengalami ujian kesetiaan. Paling tidak saya merangkum ada 4 ujian kesetiaan. Yang pertama, ujian waktu. Mereka diperhadapkan kepada waktu yang akan datang, bisa 10 hari mereka dikatakan akan dipenjara. Itu bicara tentang, penafsir setuju bahwa itu bicara tentang 10 pemerintahan Kaisar Romawi yang semuanya membenci orang Kristen. Cukup panjang ujian waktu. Saudara dan saya, kita akan diuji oleh waktu kesetiaan kita. Saudara dan saya harus tahu bahwa ketekunan dan persistensi, tidak mau menyerah dari setiap kita itu akan diuji, karena waktu akan menunjukkan apakah saudara dan saya cukup setia, saudaraku. Yang kedua, ujian situasi yang sulit. Jemaat Smyrna mengalami kesusahan, kemiskinan. Ujian ini bicara tentang situasi yang tidak mudah. Pandemi COVID-19 ini situasi yang tidak mudah. Bagi orang yang punya motivasi lemah serta sikap mudah menyerah, merupakan penyebab situasi sulit ini, merupakan penyebab utama hancurnya kesetiaan, saudaraku. Oleh karena itu teruslah bertahan menghadapi berbagai macam badai penghalang kehidupan untuk engkau tetap berfokus, bertujuan, melihat, bertanding di dalam iman sampai pada akhirnya, saudaraku. Situasi yang sulit. Sulit bagi saya belum tentu sulit bagi saudara, dan sulit bagi saudara belum tentu sulit bagi kita. Kita masing-masing punya kesulitan, tetapi saudara dan saya itu adalah ujian. Yang ketiga, ujian gesekan dengan sesama, saudaraku. Ujian gesekan dengan sesama. Paulus pernah gesekan dengan Barnabas tentang Yohanes Markus, sehingga dikatakan di dalam Kisah Rasul 15,
Paulus dan Barnabas yang sebenarnya guru dan murid, lalu mereka berpisah karena mereka berbeda pendapat tentang Yohanes Markus, orang yang masih muda di dalam Tuhan, yang meninggalkan mereka ketika menghadapi kesulitan, saudaraku. Ujian gesekan dengan saudara seiman. Apakah engkau bisa bertahan? Jangan kecewa ketika engkau mengalami gesekan. Jangan terburu-buru untuk mengucapkan sebuah kalimat yang menyatakan pokoknya. Jangan mengatakan demikian. Jangan mengatakan sumpah ketika hatimu dipenuhi oleh amarah, saudaraku. Tahan dan belajar melihat kepada Tuhan. Gesekan itu terjadi karena kita semakin dekat. Kalau saudara jauh, saudara tidak bergesekan. Tapi kalau saudara dekat, pasti saudara bergesekan. Tetapi belajar untuk tetap setia, karena itu adalah ujian kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan yang keempat, ujian bayar harga atau pengorbanan. Hendaklah engkau setia sampai mati. Beranikah kita mengatakan, Tuhan, aku tetap setia sampai mati. Kalau saudara masih muda, mengatakan hal ini tidak mudah. Mungkin bagi saya masih pertengahan. Beda mungkin kalau orang sudah 80 tahun akan mengatakan setia sampai mati. Tapi saya mau mengatakan kepada saudara dan saya, kita setia dan berani membayar harga sampai mati. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya minta pemain musik maju ke depan. Saya teringat sebuah kisah di dalam Alkitab. Seorang wanita yang meminyaki, mengurapi Yesus. Wanita itu adalah Maria yang mengurapi Yesus. Menarik, kalau murid-murid heboh tentang harga minyak narwastu yang mahal, yang sebenarnya bisa dijual, yang katanya bisa dipakai untuk keperluan orang miskin. Tapi Yesus mengatakan demikian kepada Maria dan kepada murid-murid yang lain. Dia melakukannya itu untuk aku. Selalu ada padamu orang-orang yang miskin. Saya pernah merenungkan kalimat Yesus ini. Apa sih yang menarik? Tapi waktu saya merenungkan ini, betapa luar biasanya. Kalau murid-murid mereka tidak siap mendengar berita kematian Yesus. Murid-murid mereka masih mau menikmati mujizat bersama dengan Yesus. Murid-murid masih mau menikmati keharuman, kepopuleran menjadi murid-murid Yesus, seorang rabi yang ditunggu orang dan diikuti orang di mana-mana, selalu mendapatkan layanan yang terbaik. Tapi Maria tidak melihat kematian Yesus yang Yesus sampaikan sebagai sesuatu yang dia tidak siap. Dia justru melihat itu sebagai kehendak yang mulia, sehingga dia meminyaki Yesus untuk mempersiapkan kematian Yesus. Bayangkan betapa Maria bisa mengerti hati Yesus. Dia bersama dengan Yesus, mendukung Yesus, meminyaki Yesus, seolah Yesus bisa mencium bau kematiannya, tetapi bau itu harum oleh karena Maria, saudaraku. Sementara hati Yesus menjadi hancur ketika melihat muridnya menyangkali dia. Tapi saya membayangkan setiap kali dia mengingat harum bau minyak narwastu dari Maria, Yesus dikuatkan untuk mengikuti kehendak Bapanya. Kesetiaan yang mampu melihat isi hati Tuhan dan merasakan isi hati Tuhan. Ketika engkau setia, engkau akan mengerti isi hati Tuhan, dan itu akan menjadi sesuatu kebahagiaan yang luar biasa. Saya mengajak kita nyanyikan pujian ini. Ku tetap setia, haleluya, haleluya.
seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku yang mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sekali lagi, seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, amin, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku yang mengasihimu, amin, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menghadap janjimu, amin. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu sampai akhir. Sampai akhir. Saya mengundang kita menyanyikan pujian ini bersama-sama. Oh, haleluya, amin, amin. Menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Saudaraku yang saya kasihi, saya mau mengajak kita menyanyikan pujian ini sebagai pernyataan kesetiaan kita kepada Dia, kepada Tuhan Yesus. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Saudaraku, mari kita bangkit untuk setia kepada Dia. Amin, haleluya, 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 haleluya. Oh, amin, haleluya. Saya membayangkan, saya merindukan kita semua yang mendengar firman untuk tetap setia. Banyak ujian kita hadapi, tetapi nyatakan kesetiaanmu ketika engkau lulus dari ujian itu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu sampai akhir. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Jadilah orang yang mempraktekkan imanmu, jadilah orang yang dapat dipercaya, jadilah orang yang dapat diandalkan. Haleluya. Bahkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu, ku tetap setia, ku melayanimu, ku tetap setia, ku melayanimu. Terima kasih Tuhan, Kau
Mampukan kami untuk kami bisa sampai garis akhir dengan tetap setia kepadamu. Hendaklah Engkau setia sampai mati, kata firman Tuhan. Mari kita berkomitmen, memperbaharui komitmen hidup kita sekali lagi untuk kita setia kepada Tuhan, untuk kita memberikan diri kita sekali lagi di dalam penyerahan kepada Dia. Serahkanlah hidupmu, serahkanlah segala kekhawatiranmu, dan serahkanlah segala kegagalanmu untuk sekali lagi diperbarui oleh Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Kami mau berdoa supaya Tuhan Kau menolong setiap kami untuk setia sampai mati. Dan kami akan diperhitungkan sebagai orang-orang yang akan menerima mahkota kehidupan. Sehingga kami tidak akan mengalami penderitaan pada kematian yang kedua. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur, kiranya kami saling mengingatkan, saling menguatkan untuk tetap setia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, sekali lagi kita akan bersama-sama memberikan persembahan. Dan sebelum memberikan persembahan, saya minta tolong untuk Stefani bisa berdoa buat persembahan kita. Saudara-saudara, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Engkau akan memberkati kami. Tuhan, bersama di dalam firman-Mu Tuhan. Kalau sekali kami akan memberikan sedikit apa yang kami punya Tuhan, kiranya Engkau sendiri Tuhan menggunakan itu sebagai pelayanan pekerjaan-Mu sendiri Tuhan. Haleluya. Yesus, amin. Saudaraku, silahkan memberikan persembahan di nomor rekening di bawah ini, dan Tuhan memberkati apapun yang engkau sudah persembahkan kepada Tuhan, baik persembahan maupun persepuluhan ataupun persembahan untuk misi. Tuhan memberkati saudara-saudara. Saudaraku, hari Selasa kita akan ada Moment of Restoration, dan di dalam Moment of Restoration hari Selasa kita akan ada obrolan santai, dialog di dalam IG Live di Instagram SAF SBY jam 8 sampai jam 9. Mari bergabung bersama di dalam obrolan ini. Saudara bisa bergabung dimanapun saudara berada. Kami senang buat saudara-saudara, teman-teman yang berasal dari luar kota selama ini terus bergabung. Tuhan memberkati saudara-saudaraku. Dan hari Kamis kita akan ada komunitas tumbuh bersama. Kita akan juga bersama-sama secara online berkomunitas di KTB 1, Barat 1, Barat 2, Barat 3, dan KTB Timur. Kita bersama-sama tetap setia sampai Tuhan datang, saudaraku. Haleluya, haleluya. Mari kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih buat saudara-saudara yang sudah melayani. Saudara tetap setia, saudara menempuh resiko untuk bersama-sama di dalam pelayanan ini. Saya menghargai, menghormati, dan firman Tuhan mengatakan, di mana aku berada, engkau juga berada di sana. Itu kata Yesus ketika berbicara kepada murid-muridnya yang melayani. Saudaraku, mari kita akan bersama-sama akhiri ibadah kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan demikian juga saudaraku, saya juga mengapresiasi saudara-saudara yang mengikuti ibadah dan memfoto, mengupload fotonya. Dan kalau saudara mengupload, silakan tag SIF SBY untuk kita bisa mempostingnya dan menyemangati satu dengan yang lain, saudaraku. Saudaraku, menjadi berkat tidak harus dengan sesuatu yang mahal, tetapi dengan kesetiaan saudara bisa menjadi berkat di sana. Haleluya. Mari kita akan berdoa bersama-sama mengakhiri ibadah kita. Kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur firman Tuhan memberikan teladan orang-orang yang setia.
dan mereka tetap setia. Di dalam perjanjian lama ada orang-orang yang setia. Abraham setia, keturunan Abraham setia, orang-orang yang setia, yang mencoba melihat kota kudus, mencari kota kudus, mencari tempat kediaman Tuhan. Sekalipun dalam masa hidup mereka ternyata belum mendapatkan keistimewaan untuk sampai kepada kota itu, tetapi mereka tetap setia. Demikian juga kami mendapatkan privilege, hak istimewa untuk mengenal Kristus, di mana di dalam firman-Mu disebut sebagai rahasia dunia ini, tetapi telah disingkapkan bagi setiap kami, yaitu melalui Kristus. Dan kami berdoa supaya Tuhan Engkau menolong setiap kami untuk kami tetap setia. Di dalam segala waktu kami setia. Kami menjadi setia orang-orang yang mempraktekkan firman. Kami menjadi setia sebagai orang-orang yang layak dipercaya. Kami menjadi setia sebagai orang-orang yang dapat diandalkan. Dan di dalam segala ujian kesetiaan, Tuhan Roh Kudus tolong kami untuk kami tetap lulus ujian tersebut. Dan apabila ada orang-orang, ada jemaat-Mu yang sedang menghadapi ujian-ujian kesetiaan dalam hidup mereka, kiranya Tuhan menguatkan, menghiburkan, dan memberikan pengharapan kepada setiap mereka, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera, memberkati engkau, memberkati hubunganmu, memberkati masa depanmu, memberkati pekerjaanmu, memberkati kuliahmu, dan memberkati apa yang sedang engkau rencanakan. Berkat Tuhan kiranya menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Anugerah kasih sayang dan damai sejahtera dari Allah Bapa, serta hubungan yang manis bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai saudara dan saya, meneguhkan iman sampai kita semua setia hingga Yesus datang kali kedua menjemput setiap saudara dan saya. Semua tidak ada yang tertinggal sekalipun. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Happy Sunday dan Tuhan memberkati semua saudara-saudara. Haleluya.